seputar perkembangan kasus dugaan korupsi kuota haji. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe channel YouTube ini dan membantu mengembangkan channel ini untuk berkembang dengan lebih baik lagi. Kita langsung bahas ke faktanya. Yang pertama adalah kronologi dari kasus ini ya teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perkembangan terbaru seputar fakta-fakta dari kasus dugaan korupsi kuota haji ini, ada baiknya kita membahas ya kronologi seperti apa sih sebenarnya kasus ini gitu, duduk perkaranya gitu ya. Nah, kasus dugaan korupsi kuota haji ini, teman-teman, bermula saat Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jamaah pada tahun 2024 yang lalu, dan tak lama setelah itu pihak Arab Saudi kemudian memberi kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah haji untuk Indonesia. Kuota tambahan ini kemudian dibagi dua ya, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 lagi untuk haji khusus. Sehingga Indonesia menggunakan kuota 213.200 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada tahun 2024. Nah, KPK ini menduga ada pengalihan setengah kuota haji tambahan untuk haji khusus tidak sesuai dengan aturan. Undang-Undang Haji sendiri mengatur jumlah kuota haji khusus sebanyak 8% dari total kuota haji yang didapat oleh Republik Indonesia. Nah, perkembangan kasus yang pertama ini adalah KPK mencegah ex-Menteri Agama dan 2 orang lainnya bepergian ke luar negeri. Juru bicara KPK Bapak Budi Prasetyo pada hari Selasa 12 Agustus 2025 mengatakan bahwa per tanggal 11 Agustus pihak KPK mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang, yakni Bapak Yakut Khalil Qaumas, kemudian Isfah Abidal Aziz dan Fuad Hasan Masyur terkait perkara tersebut. Nah, pencegahan dilakukan karena keberadaan ketiganya di Indonesia dibutuhkan untuk penyidikan perkara. Ya, pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Nah, Bapak Yakut dan 2 orang lainnya ini berstatus sebagai saksi. Itu pada tanggal 11 Agustus ya, teman-teman. Perkembangan kasus yang kedua adalah pihak KPK menyidak kantor Maktur Travel. Setelah mengeluarkan surat larangan bepergian terhadap 3 orang, yang ini kepada Bapak Yakut, kemudian kepada Isfah Abidal Aziz dan Fuad Hasan Masyur, pihak KPK ini menyidak kantor travel haji ya, salah satunya ya, yakni kantor Maktur Travel yang berlokasi di Jakarta. Dalam sebuah pemberitaan disebutkan bahwasannya jubir KPK yakni Bapak Budi kepada para wartawan mengungkapkan jika pihak penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti. Ini terjadi pada 14 Agustus ya. Pihak KPK sendiri belum menjelaskan barang bukti apa yang diduga dihilangkan. KPK kemudian mengevaluasi temuan tersebut dan menegaskan tidak segan menjerat pihak yang menghilangkan barang bukti dengan pasal perintangan penyidikan. Beliau ini mengatakan ya, atas tindakan tersebut KPK kemudian melakukan evaluasi dan tentunya penyidik tidak segan untuk mempertimbangkan pengenaan pasal 21 obstruction of justice terhadap pihak swasta yang berupaya merintangi, menghalangi, salah satunya termasuk menghilangkan barang bukti dalam perkara ini. Dengan adanya kejadian ini, pihak KPK berpeluang memanggil bos Maktur, yakni Bapak Fuad Hasan Masyur. Nah, for information, Bapak Fuad Hasan Masyur ini menjadi salah satu pihak yang dicegah ke luar negeri terkait hal ini ya, seperti yang di fakta pertama tadi. Bapak Fuad dicegah bersama ex-Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qaumas dan ex-Stafsus Bapak Yakut yakni Isfah Abidal Aziz. Selanjutnya yakni KPK menggeledah rumah ex-Menteri Agama dan rumah ASN Kementerian Agama di Depok. Nah, sehari setelah menggeledah kantor Maktur ya,
KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Bapak Yakut Kholil Qoumas dan rumah ASN Kementerian Agama di Depok pada hari Jumat 15 Agustus 2025. Dari rumah ASN Kemenak Depok tersebut, penyidik menyita 1 unit kendaraan roda 4. Upaya tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya untuk mencari barang bukti yang dapat membantu membuat terang perkara ini. Nah, Bapak Setio, yakni Ketua KPK, mengatakan penetapan tersangka bisa diperpanjang apabila jajarannya belum menemukan bukti yang cukup. Selain itu, KPK juga masih memastikan perhitungan kerugian negara bersama auditor. Nah, dari situlah nanti dipastikan bahwa ada kerugian keuangan negara untuk memperkuat persangkaan terhadap para persangka. For information, baru-baru ini seperti yang diberitakan oleh kompas.com, pengacara Bapak Yakut, yakni Melisa Angga, ini menegaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita dari kediaman Bapak Yakut yang dibawa oleh para penyidik dari rumah beliau itu katanya bukan barang bukti dari Bapak Yakut sendiri. Betul. Nah, fakta yang keempat adalah belum adanya tersangka. Maksudnya belum ditetapkan tersangkanya siapa gitu ya. Meskipun pihak KPK terus memperbarui update informasi sebagai bentuk transparansi KPK dalam upaya penegakan hukum, namun hingga saat ini pihak KPK belum ya mengumumkan siapa para tersangka dalam kasus ini. Nah, seperti yang diberitakan oleh Tempo pada hari Minggu 17 Agustus 2025, Ketua KPK Bapak Setio Budianto mengatakan penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi kuota haji akan disampaikan segera. Penetapan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan serta penelaahan terhadap seluruh barang bukti yang dikumpulkan. Fakta yang terakhir, yakni fakta yang kelima, adalah kerugian negara ditaksir sekitar 1 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji ini disebut telah merugikan negara di mana taksiran kasarnya sekitar 1 triliun rupiah. Wow, amazing ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.